Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo, kawan semuanya, benar-benar Anda berada kembali lagi bersama Bag Aril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua, amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau dengan honorer tahun 2004 ini, di mana informasi saat ini yang beredar adalah mengenai dua syarat mutlak katanya kawan-kawan ya. Tenaga honorer untuk menjadi P3K 2004 sesuai amanat Undang-Undang ASN. Apa saja kedua syarat tersebut dan benarkah adanya informasi ini? Mari kita simak video sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk segitu kita langsung di kopi gitu kan ya. Nah, informasi yang akan makin sampaikan dalam kesempatan ini makin lansir dari Jatim, https Jatim ya, jatimpipa.co.id. Jadi kawan-kawan yang belum subrek silakan subrek dulu ke sana. Atau nanti kawan-kawan silakan klik linknya di kolom deskripsi, nanti makin sertakan juga di kolom deskripsi untuk memantapkan pengetahuan kawan-kawan agar menjadi sebuah berita ini menjadi sebuah kebenaran. Jadi ketika berita itu lahir muncul beredar itu dia menjadi belum bisa dipastikan menjadi sebuah kebenaran gitu kawan-kawan ya. Setelah kita membaca, menyimak, kemudian menggunakan pengetahuan kita ya, pengalaman kita, pandangan kita, akal sehat kita, maka barulah kita bisa menentukan apakah dia menjadi sebuah pengetahuan atau bukan gitu ya, yang dibuktikan kebenaran ya, begitu kan ya. Nah, dua syarat mutlak tenaga honorer untuk jadi P3K 2004 sesuai amanat Undang-Undang ASN. Nah, ini informasinya beredar seperti ini kawan-kawan. Ada dua syarat mutlak katanya tenaga honorer untuk jadi P3K tahun 2004 sesuai amanat Undang-Undang ASN. Ini diposting pada hari Minggu kemarin berarti ya, 7 April ya kemarin nih, pukul 16.30 berarti setengah 5 menjelang berbuka oleh Bang Hafid Nur Sidik Yusuf. Terima kasih Bang Hafid ya. Sudah mau berbagi dan mari kita review gitu ya. Mari kita unboxing ini informasinya dari jatimpipa.co.id. Silakan nanti kawan-kawan subrek ke sana ya. Lanjut. Nah, Surabaya Pipa Jatim, Menpan RB Abdullah Azwar Anas hanya akan mengangkat tenaga honorer yang sukses memenuhi dua syarat ini untuk jadi P3K ya. Di video sebelumnya Maki selalu sampaikan bahwa mereka yang akan berhasil diselesaikan jadi ASN P3K itu adalah mereka yang sudah berhasil terdata dalam database BKN ya gitu kan, yang jumlahnya itu mencapai 1,7 juta lagi dari yang asalnya 2,3 juta. Kemarin beredar informasi bahwa ada katanya yang hampir 20%, hampir 340.000 nih ASN tidak terangkat karena tidak memenuhi kriteria. Nah, ada beredar juga seperti itu karena mungkin itu tapi dari apakah dia dari yang asal semuanya ini mencapai ini atau bagaimana gitu, karena kalau yang ini sekarang ini besar kemungkinan dia sudah terverifikasi gitu kan ya, tervalidasi gitu. Kenapa? Karena buktinya dari yang asalnya 2,3 juta dia sudah berhasil ya dituntaskan, sisanya tinggal 1,7 juta. Tapi tidak tahu juga sih, memungkinkan tidak kalau misalkan di tengah perjalanan memang banyak ditemukan data-data yang memasukkan data-data gitu ya. Jadi mereka yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan, oh ternyata dimasukkan aja di input gitu karena ada akses untuk inputnya gitu. Bisa saja seperti itu, tapi ternyata ketahuan juga karena BKN juga memiliki tim yang sangat ahli tentunya kawan-kawan ya. Berhati-hati dalam penyelesaian ini karena tidak ingin serta-merta dalam memberikan kepastian ini juga gitu kan, harus berhati-hati. Begitu sepapan Maki ya. Lanjut. Diketahui pemerintah akan segera melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2004. Betul. Pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu amanat yang resmi tercantum dalam undang-undang. Oke, betul ya. Nanti mungkin informasi lebih lanjut akan Maki coba unboxing nih undang-undang ini. Sudah lama sih sebetulnya, tapi ya Maki jarang belum pernah gitu untuk unboxing itu saat undang-undang ASN ini ya. Oke, betul memang di dalam undang-undang ASN nomor 20 tahun 2003 ini yang diterbitkan Oktober kalau tidak salah ya. Ini merupakan kado spesial dari Pak Jokowi katanya ya, ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena semua tenaga non ASN yang sudah lama mengabdi itu per Desember 2004 harus dituntaskan menjadi ASN P3K. Nah, makanya sekarang pemerintah membuka formasi sekitar mana nih? Sekarang itu formasi yang dibuka pemerintah itu 2,3 juta kawan-kawan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menangani tenaga non ASN ini. Nah, kenapa? Karena dari 2,3 juta ini 80% ya untuk mengakomodir kawan-kawan yang sudah mengabdi yaitu 1,7 juta ini ya. Jadi kawan-kawan sudah honor itu bisa tesnya melalui sini nih untuk menjadi ASN P3K ya, ASN-nya P3K. Nah, sementara yang 20% lagi pemerintah untuk menjaring kawan-kawan yang baru lulus
ya lulusan baru fresh graduate ya bisa ikut serta dalam tes kali ini. Lanjut, diketahui pengangkatan P3K menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengenali pendataan betul ya. Jadi karena pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 itu merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya kan, di mana komitmen pemerintah antara DPR ya, komitmen DPR diantaranya DPR, kemudian BKN dan Menpan itu komitmen bagaimana bahwa untuk honorernya yang belum terangkat ya, yang belum diselesaikan jadi ASN P3K tidak ada PHK massal gitu. Jadi kawan-kawan jangan berkecil hati ya, yang sudah lama mengabdi itu karena tidak akan ada PHK massal gitu kawan-kawan, dihindari itu komitmen oleh pemerintah untuk mem-PHK itu. Yang kedua, tidak adanya penurunan pendapatan, penurunan gaji lah bahasa mak gitu. Jadi kalau kalian sudah mengabdi, sudah menerima 1 juta, 2 juta yang honor, nah diusahakan tidak akan menerima mengalami penurunan gaji gitu. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan tenaga non-ASN ini. Yang ketiga, tidak menambah beban anggaran. Nah ini yang sekarang ini banyak perdebatan itu karena ada daerah yang tidak memungkinkan untuk merekrut P3K tahun 2004 ini. Kenapa? Karena kuota anggarannya kurang cukup, makanya dipending dulu. Bagaimana solusinya? Tetap kawan-kawan yang daerahnya tidak membuka formasi, tetap kawan-kawan harus diikut sertakan dalam seleksi CAT ini. Kenapa? Karena nanti itu dasar untuk penyelesaian tenaga non-ASN menjadi P3K itu dari sana. Karena semua nanti setelah ikut CAT, kawan-kawan akan mengantongi ini, karena CAT itu hanyalah sekedar formalitas seperti yang disampaikan oleh Pak Menpan RB itu ya. Lanjut. Namun ternyata tidak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K oleh Menpan RB. Tenaga honorer baru bisa diangkat menjadi P3K jika telah sukses memenuhi syarat yang ditentukan. Nah, ternyata apa saja sih syaratnya? Kita simak. Katanya berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 3 terdapat 2 syarat yang harus. Nah, kita nanti unboxing ya. Lalu satu sebagai tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K oleh Menpan RB. Siapa aja? Apa aja? 2 syarat yang perlu tenaga honorer bisa diangkat P3K adalah ini adalah syaratnya. Lolos verifikasi dan validasi data di BKN. Syarat tersebut resmi tercantum dalam pasal Undang-Undang ASN nomor 23 pasal 66 katanya kawan-kawan. Nanti kita unboxing ya. Jadi ternyata harus ada lolos dulunya. Dan mungkin ya dari sekarang kan dari awalnya 2,3 juta. Ini juga sempat diragukan oleh Pak Menpan RB, benar gak sih datanya sebanyak ini? Karena dari awalnya mengira Pak Menpan RB itu hanya sedikit, kalau tidak salah seperti itu yang dapatkan dari beberapa literatur gitu ya. Ternyata pasti datanya dari segini. Dan saat ini tinggal 1,7 juta lagi karena sebagian sudah diselesaikan di ASN P3K tahun 2003. Nah, masalahnya di sini sekarang ada perdebatan nih. Katanya ada muncul lagi bahwa dari 1,7 juta itu ternyata ada yang tidak memenuhi kriteria gitu. Kriteria yang tidak seharusnya dimasukkan ke dalam pendataan tahun kemarin itu dimasukkan gitu. Ada orang-orang iseng, tahan-tahan jahil gitu. Kan mungkin dibayar gitu kan, diberi rokok, kan bisa saja seperti itu kan ya. Nah, ini juga makanya syarat yang kemudian berikutnya diberlakukan adalah kalau lolos verifikasi dan validasi data di BKN ya. Jadi kan kata Maki 1,1 juta ini terdata, kuncinya kan database BKN. Nah, dan database ini juga mungkin diverifikasi dan validasi lagi, benar nggak ini honorer di sini. Makanya kenapa sekarang diwajibkan untuk ikut CAT? Karena ini untuk pendataan kawan-kawan. Ini untuk memastikan bahwa bahwa kawan-kawan itu masih ada gitu. Jangan sampai kawan-kawan di 1,7 juta ini benar ada orangnya nggak sih gitu. Jangan sampai sudah pada pergi ke luar negeri misalkan gitu, pindah, ada yang berhenti misalkan karena nggak sabar gajinya kecil misalkan seperti itu. Nah, makanya mewajibkanlah CAT baik untuk yang membuka formasi maupun yang tidak membuka formasi, semua wajib di sini. Karena ini dasar kunci untuk bisa menjadi P3K full time ataupun part time. Yaitu kawan-kawan, wajib ini hukumnya. Lanjut. Berdasarkan pasal 66 dalam penataan honorer dilakukan dengan verifikasi, katanya validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Nah ini dia. Nah, tapi pengangkatannya tetap melalui CAT yang sifatnya formalitas kata Pak Menpan RB juga. Asal hadir kawan-kawan datang ikut tes, kerjakan sebaik mungkin, nah lolos gitu. Nanti lolosnya jadi bisa P3K full time atau diarahkan menjadi P3K part time. Nah, tapi saran makin kawan-kawan meskipun nanti kawan-kawan dijamin lolos ini ya, sarankan untuk banyak belajar. Kenapa? Karena di sini yang menentukan. Kawan-kawan kan harus jadi P3K full time dulu gitu. Kalau ingin berharap langsung ketika lolos langsung jadi P3K full time ya harus belajar berarti. Karena ini di rankingan. Nah, mereka yang tidak masuk ranking berarti ke sini part time. Mereka yang daerahnya tidak membuka maka part time. Tapi semua yang mengantongi ini dan pada akhirnya akan indah pada waktunya per Desember 2024. Begitu sepaman lagi ya. Lanjut.
Verifikasi data menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K oleh Men 4RB katanya. Ya syarat utama tuh kawan-kawan ya. Lanjut. Tenaga honorer dipastikan harus terverifikasi datanya secara resmi DBKN. Kemudian validasi data menjadi syarat kedua. Oke. Verifikasi dulu lalu divalidasi. Validasi data menjadi syarat kedua yang harus dipenuhi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K. Hal tersebut wajib dipenuhi karena untuk menyatakan bahwa data tenaga honorer sudah benar. Nah, ini dia. Pengangkatan honorer menjadi P3K merupakan salah satu amanat berdasarkan Undang-Undang Pengangkatan Negara. Oke, paling lambat Desember 2024. Lanjut. Ya, itu dia. Ternyata syarat yang sekarang di ini dia. Satu, verifikasi dulu. Nah, baru nanti validasi gitu katanya kawan-kawan. Ya, karena memang dari 2,3 juta sebelumnya kan ini juga banyak pertanyaan apakah benar segini jauh-jauhnya, apalagi sekarang 31 juta lagi. Kemudian juga pemerintah ingin memastikan apakah 1,1 juta ini benar-benar tenaga honorer yang ada yang benar-benar memenuhi kriteria yang diharapkan pemerintah yang akan diselesaikan itu seperti ini. Nah, makanya perlu keberhati-hatian. Makanya diwajibkanlah ikut CAT kawan-kawan. CAT. Nah, ini untuk memastikan mendata apakah benar nih. Apalagi makanya di CAT sekarang kan akan ada sistem face recognition. Face recognition itu untuk memastikan bahwa ketika yang daftar Ariel, yang tes pun harus Ariel lagi. Mode pengejar wajah gitu. Jadi tidak akan ada joki. Jangan sampai yang daftar Ariel yang mengerjakan Aral gitu ya. Nah ini berarti pakai joki. Nah itu makanya akan ada face recognition untuk memastikan bahwa benar-benar data yang ikut CAT adalah honorer yang sudah lama mengabdi gitu ya, bukan hanya di ada-ada gitu ya atau ada-ada gitu ya kawan-kawan. Nah itu dia informasi yang sebentar waktu Maki bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat kawan-kawan, nanti malam ke-29 malam ganjil untuk kita mengejar Lailatul Qadar ya. Karena sebagaimana Rasul sampaikan bahwa kejarlah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan ya. Nah, kalau nggak mampu kejarlah di 10 malam terakhir malam ganjil tapi di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, kejar ini. Nah, nanti malam itu malam ke-29 ganjil kan? Maka mari kita bersama-sama mengejar malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu malamnya lebih baik dari 1000 bulan kawan-kawan. 1000 bulan sama dengan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Berapa bulan ya kalau tidak salah, lupa lagi ya. Nah, tinggal dibagi aja 12 tahun ya. Kalau dikalikan hari berarti 12 bulan gitu ya. Kalau dikalikan hari berarti kali 30 hari rata-rata satu bulannya itu kan. Berarti 30.000 hari. Jadi ketika kawan-kawan bertepatan berdoa pada malam Lailatul Qadar ini, maka berarti artinya kawan-kawan akan berdoa dengan doa yang sama selama itu. Ketika kawan membaca astagfirullah, doanya juga akan sama sebanyak 30.000 hari, berarti kawan-kawan membaca astagfirullah gitu. Baca sholawat ini yang disunatkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya, ya Allah engkau maha memaafkan dan mencintai yang memaafkan, meminta maaf gitu ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah aku gitu ya. Ya Allah engkau maha mengampuni ya dan mencintai orang yang minta ampun, maka ampunilah aku gitu. Kemudian doanya minta di sini kejar, karena di malam Lailatul Qadar itu sebagaimana surat-surat dijelaskan kan inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu kan ya, bahwa adalah malam yang ditetapkan takdir kita selama 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin ditakdirkan jadi PNS pun P3K tahun 2024 ini silakan berdoa kejar gitu ya. Jangan hanya mengajarkan sejarah sama kita saja. Kita itu hanya bisa berencana kawan-kawan ya. Tetap Tuhan Allah SWT yang menentukan takdir kita ke depan ya. Minta tuh terubah takdir kita, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita selagi kitanya tidak mau berubah. Rubah, sok kejar nanti malam terakhir 29 lah. Kuatkan diri standby di masjid gitu ya. Itu saja makanya bisa kembali, makanya juga berdoa mudah-mudahan kawan-kawan semua lolos jadi ASN P3K tahun 2024 dan makanya juga dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya juga untuk kawan-kawan dan juga untuk makanya tentunya ya kawan-kawan ya. Dan semoga Allah SWT mengabulkan segala doa kita dan menerima segala ibadah kita. Oke, jangan lupa maksimalkan usahanya, maksimalkan juga doanya. Thank you for watching. See you next video. Wabarakatuh.